Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Dari Golkar, ya saya bisa katakan ya secara tidak resmi Pak Airlangga, Pak Lodewijk Paulus dan Pak Dito datang ke Pak Prabowo minggu lalu. Saya hadir. Saya tidak ikut diskusi yang rinci karena saya waktu itu ikut rapat di ruangan lain. Tapi yang datang dan saya jabat tangan waktu keluar dan sinyal dan semua senyum-senyum. Pak Prabowo, Pak Muzani ya senyum-senyum. Pak Airlangga, Pak Lodewijk dan Pak Dito juga senyum. Ternyata mereka menyatakan mau dukung Pak Prabowo dan seizin dan restu dari Pak Jokowi. Itu saya bisa katakan. Ya, benarkah Partai Golkar sudah mendapatkan restu dari Presiden Joko Widodo dan akan memberikan dukungannya ke Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024 mendatang? Lalu bagaimana dengan masa depan Koalisi Indonesia Bersatu karena terjadi perbedaan pilihan di Pilpres 2024? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami ada Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurdin Halid dan pakar komunikasi politik Effendi Ghazali. Pak Nurdin, Pak Effendi, selamat sore. Selamat sore. Assalamualaikum. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya langsung ke Pak Nurdin ya. Bang Effendi, apa kabar? Baik, saya langsung ke Pak Nurdin. Pak Nurdin, menurut Hasim Joyo Hadikusumo ada pertemuan tidak resmi Airlangga didampingi oleh Sekjen dan juga Dito Aryo Tejo dengan Prabowo Subianto. Apakah memang betul ada pertemuan tidak resmi ini, Pak Nurdin? Ya, saya kira memang Pak Airlangga diberi mandat oleh konstitusi partai, baik oleh Munas maupun oleh Rapimnas, untuk melakukan lobby-lobby politik pada siapa saja berkaitan dengan pencalonan beliau, baik sebagai capres maupun sebagai cawapres. Oleh karena itu, kalau ada pertemuan tidak resmi, itulah bagian daripada lobby yang harus dilakukan oleh Pak Airlangga sebagai melaksanakan atau mengimplementasikan apa mandat yang diberikan oleh Munas kepada beliau. Munas memberi mandat kepada Pak Airlangga untuk menentukan calon presiden dan calon wakil presiden serta menentukan koalisi. Jadi saya kira pertemuan itu memang ada karena bagian daripada lobby politik yang memang harus dilakukan oleh Pak Airlangga sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Ya, Pak Nurdin, tapi ini bukan pertemuan biasa menurut Pak Hashim karena ada sikap dari Partai Golkar yang menyatakan mendukung Prabowo atas seizin Pak Jokowi. Bagaimana ini, Pak Nurdin? Saya kira itu hanya persepsi mungkin Pak Hasim ya, itu persepsi beliau dengan senyum kedua belah pihak, baik senyum dari Partai Gerindra maupun senyum dari Partai Golkar, itu senyum politik ya, dan memang itu bagian daripada lobby politik itu. Dan memang sekarang Golkar itu belum menentukan sikap secara resmi karena nanti setelah ada hasil dari lobby politik yang dilakukan oleh Pak Airlangga sebagai Ketua Partai Golkar maupun fungsionaris partai yang ditugaskan untuk itu harus dibawa kepada forum Rapimnas apabila calon presidennya itu bukan Pak Airlangga. Itu harus dibawa forum Rapimnas dan Rapimnas lah yang akan menentukan. Jadi saya kira tidak ada izin-izin dari presiden, dari apa, itu tidak seperti itu. Golkar punya kepandirian dalam menentukan sikap dan itu diatur dalam konstitusi partai. Rapimnas telah menetapkan Pak Airlangga sebagai calon presiden, dan apabila nanti Pak Airlangga tidak menjadi calon presiden dan siapa yang ditetapkan oleh Pak Airlangga itu harus dibawa kepada forum Rapimnas untuk menentukan secara resmi sikap Partai Golkar baik terhadap capres, cawapres maupun koalisi. Nah, oleh karena itu apa yang dikatakan Pak Hasim mungkin ada benarnya, tapi sudah bersifat informal dan nanti formalnya adalah dibawa kepada konstitusi partai, itu rapat pimpinan nasional. Baik, begitu, sebelum jeda saya ke Pak Effendi. Pak Effendi, seberapa besar ucapan dari Hasim Joyo Hadikusumo ini bisa diyakini kebenarannya, Pak Effendi? Ya, Kevin dan para pemirsa, memang dalam katakanlah tempatnya Pak Prabowo itu biasanya yang suka berbicara langsung dan tajam-tajam, ya, tidak butuh pemahaman yang khusus begitu, memang Pak Hasim gitu. Jadi rasanya pertemuan itu memang ada begitu ya, Bang Nurdin ya, memang ada. Iya, betul, bagian daripada lobby politik. Ya, jadi ada pertemuan itu, cuma Bang Nurdin sekarang sedang berusaha menyatakan bahwa maknanya tidak bukan seperti itu atau tidak setajam itulah gitu ya. Jadi maknanya masih senyum-senyum dalam konteks lobby politik. Nah, Bang Nurdin dan Kevin, apa betul 2 hari lalu ada juga pertemuan Golkar dengan PDI Perjuangan? Mungkin ada juga ya dalam lobby. Ya, kalau saya gini,
sekarang ini Golkar itu salah satu partai bersama PAN ya, yang di koalisi bersatu tanda petik sekarang yang sudah secara de facto sudah tidak solid secara de facto ya, karena P3 sudah mendukung Pak Ganjar, tinggal PAN dengan Golkar yang belum menentukan sikap. Nah, karena Golkar belum menentukan sikap, maka dia masih harus melobi kepada baik PDIP, PKB, PAN, Gerindra, Oke. dan sebagainya. Itu bagian daripada upaya Partai Golkar untuk segera menentukan koalisi sekaligus menentukan calon presiden dan calon wakil presiden. Karena insya Allah sesuai dengan kesepakatan internal di Partai Golkar, Ketua Umum telah menyampaikan kepada kami waktu rapat informal 3 minggu yang lalu, itu bahwa sesudah 17 Agustus insya Allah Golkar akan menentukan sikap mengenai calon presiden, wakil presiden, dan koalisi, dan itulah nanti akan dibawa kepada forum Rapimnas. Jadi Kevin, Baik. kalau untuk menjawab pertanyaan Baik. tadi, berarti ada 2 hal yang menggembirakan. Hal yang pertama bahwa Golkar itu 30 Juli ya. Pak Effendi, di mohon maaf boleh Bandung saya ya, di tahan Bali dulu Pak itu Effendi, kita sudah harus jeda iklan. Boleh ditahan dulu 2 poin yang mungkin bisa disimpulkan dari pernyataan Hasyim. Kita akan jeda dulu, pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali. Ya, kembali bersama kami di Metro hari ini. Saya kembali ke Pak Effendi Ghazali. Pak Effendi, mohon maaf tadi saya potong. Apa yang kemudian bisa disimpulkan dari pertemuan itu, Pak Effendi? Saya kembali ke 2 poin ya. Poin pertama, saya gembira bahwa di Bali pada 30 Juli itu 38 DPD memperlihatkan diri bahwa Golkar itu solid gitu ya. Tidak gampang lah hanya oleh seorang menteri yang ingin jadi ketua umum atau ada orang di belakangnya terus langsung goyang. Enggak, mereka menyatakan kami solid gitu ya. Nah, gembira juga bahwa Pak Nurdin Halid tidak menampik bahwa ada pertemuan Golkar dengan partai-partai lain. Saya dengar 2 hari lalu bertemu juga dengan PDIP, tapi tidak ada semacam pernyataan versi Pak Hasyim. Yang mungkin perlu kita sampaikan di sini, Golkar ini kan partai besar, lahir tahun 64. Jangan seperti partai yang lahir 50 tahun kemudian, yang sedang rame juga dalam minggu-minggu ini. Kesana kesini maksud saya, persepsi tadi ya bahwa dalam pidato 5 menit 9 detik yang disampaikan juru bicara pertemuan di Bali itu memang ada ujungnya bahwa kami akan bersama-sama dengan Bapak Jokowi dalam koalisi. Tapi kan koalisi ini tidak berakhir 20 Oktober 2024 loh Bang Nurdin. Koalisi ini berakhir di 19 Oktober ketika pendaftaran calon wakil presiden, betul kan? Pendaftaran presiden, saya kok langsung wakil presiden, bukan pendaftaran presiden dan wakil presiden. Nah, yang ingin saya katakan, mudah-mudahan Golkar sekarang mulai memperlihatkan diri sebagai partai yang betul-betul partai senior, yang tidak terbawa ke sana sini, hanya kemudian menunggu misalnya arah dukungan Pak Joko Widodo ketika misalnya DPD berpendapat lain. Jadi kesatuan DPD itu ya yang seperti ditunjukkan di Bali itu mudah-mudahan juga bisa berbuah pada apa yang diinginkan oleh seluruh warga Golkar di seluruh Indonesia. Itu, Kevin. Ya, Pak Effendi, tapi kenapa kemudian menurut Anda Partai Golkar ini merasa perlu harus tetap melakukan lobby-lobby dengan Partai Gerindra kalau kita ketahui bahwa beberapa waktu yang lalu sudah dibentuk tim teknis penjajakan koalisi bersama dengan PDIP? Pak Effendi. Tiga hal. Satu, mereka sebetulnya tidak aman-aman betul. Masih tetap ada goyangan-goyangan Munaslup, betul ya Bang Nurdin, yang kemudian diatasi dengan pertemuan di Bali. Yang kedua, saya harus menyatakan ini dengan hati-hati, ada juga kemungkinan kelemahan Partai Golkar yang dipegang oleh pihak tertentu ya, yang dalam istilah komunikasi politiknya itu bisa ditarik-tarik ekornya gitu. Nah, yang ketiga, ini ada semacam doktrin baru ya yang saya rasa bukan semata-mata terkait dengan bagaimana pada waktu Golkar dilahirkan, bahwa akan selalu kekaryaan itu berarti selalu ada dalam posisi yang menang, yang berarti berkarya bersama yang menang. Nah, itu juga sesuatu yang akibatnya menurut saya menyebabkan Golkar sampai pada posisi saat ini. Gitu, Kevin. Baik, sekalian menanggapi Pak Effendi, Pak Nurdin, sekalian saya mau bertanya sebelum kita tutup dialognya, Pak Nurdin, saya ingin bertanya, apakah memang betul bahwa sebetulnya dorongan dari akar rumput Partai Golkar itu memang lebih menginginkan Golkar berkoalisi dengan Prabowo Subianto dibandingkan dengan mendukung Ganjar Pranowo di PDIP? Pak Nurdin. Jadi begini Kevin ya, kenapa Partai Golkar dalam hal ini Ketua Umum
itu masih melakukan lobby politik baik ke PDIP, ke PAN, ke PKB, Gerindra khususnya, itu karena bagian daripada implementasi Pak Erlangga sebagai mandat yang mempunyai mandat untuk mencari calon presiden termasuk dirinya sebagai calon presiden ditetapkan oleh Rapimnas. Jadi bukan berarti bahwa Golkar itu sekarang tidak punya sikap yang pasti atau diarahkan oleh oleh orang-orang tertentu. Itu sama sekali tidak seperti itu. Sekarang memang intensitas Pak Erlangga melakukan lobby politik itulah bagian daripada upaya Pak Erlangga untuk menjadikan diri sebagai calon presiden. Dan sekarang kalau kita lihat partai-partai, tinggalkan hanya Partai Amanat Nasional yang belum menentukan sikap mengenai capres. Sekalipun itu kecil sekali kemungkinannya, dan Pak Erlangga juga sudah menyatakan bahwa beliau adalah seorang negarawan, lebih mementingkan kepentingan rakyat daripada dan kepentingan partai daripada kepentingan dirinya. Kalaupun nanti memang tidak bisa berkoalisi untuk capres karena Golkar tidak memenuhi syarat presidensial threshold, maka dia akan wapres pun beliau tidak ada masalah, tapi semua harus dibawa kepada forum konstitusi yaitu Rapimnas yang telah menetapkan Pak Erlangga sebagai calon presiden. Nah inilah kemudian Pak Erlangga itu melakukan lobby politik ke Gerindra, ke PDIP, ke Partai Amanat Nasional dan PKB. Karena ini partai masih sangat dinamis, artinya belum memiliki koalisi dengan dua pasangan capres maupun cawapres. KIB KIR misalnya baru Pak Prabowo, belum ada cawapresnya. Begitupun dengan PDIP juga belum ada cawapresnya. Nah itulah kemudian yang membuat mengharuskan Pak Erlangga untuk melakukan lobby politik. Nah itu fakta. Nah, kemudian memang dalam pertemuan di Bali, sebetulnya pertemuan di Bali itu bukan atas inisiatif DPP, apalagi bukan inisiatif Ketua Umum Golkar, tetapi adalah inisiatif daripada DPD 1 Indonesia yang ingin bertemu dengan Ketua Umum untuk meminta Ketua Umum menjelaskan situasi terkini pada saat itu. Dan Ketua Umum Partai Golkar telah menjelaskan situasi, termasuk yang disampaikan oleh sahabat saya Bung Effendi tadi bahwa adanya wacana munaslup yang ramai di media tapi sepi di internal. Itu hanya ramai aja di medsos saja, di media aja, tidak seperti yang terjadi di internal Partai Golkar. Partai Golkar sangat kondusif, sangat solid. Nah, itulah kemudian Pak Erlangga menjelaskan. Nah, dan saat itu juga ada diskusi, ada sharing informasi di mana DPD 1 memang berkembang bahwa mereka mengusulkan supaya berkoalisi dengan Pak Prabowo, ada juga yang jadi memang sudah ada aspirasi seperti itu ya. Sekarang tim sedang mengkaji efek elektoral ya. Ada 3 faktor yang menentukan daripada Golkar untuk koalisinya, yaitu pertama calon itu peluang untuk menang. Waktu kita sudah kedua, habis terhadap partai. Pak Nurdin. Baik. Baik. Kita akan tunggu ya nanti kepastian bagaimana kemudian koalisi yang akan arah koalisi dari Partai Golkar. Saya singkat saja Pak Effendi, singkat saja waktu kita terbatas. Jangan-jangan menunggu putusan MK barangkali. Baik. Baik, terima kasih. Waktunya sudah habis. Terima kasih Pak Nurdin, terima kasih Pak Effendi telah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Selamat sore. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.